Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 kelas A dengan mata kuliah pengantar basis data akan menjelaskan mengenai proyek yang kami buat dengan studi kasus bimbel. Adapun yang akan kami jelaskan pada video kali ini yaitu mengenai ERD, transformasi data ke tabel relasi, dan kamus data serta perintah MySQL. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Devia Lestari, dengan stambuk 231035 mengenai ERD dari studi kasus kami. Baiklah, jadi ERD yang telah kami rancang mengenai kasus bimbel, yang dimana dalam hal ini terdapat 5 entitas, yaitu murid, administrasi, kelas, jadwal, dan pembayaran, yang berelasi antara satu dengan yang lain. Entitas pertama yang dimana murid berelasi dengan administrasi, dan terjadi kardinalitas one-to-one. Dikatakan one-to-one karena masing-masing murid hanya dapat melakukan satu kali administrasi, dan setiap murid dan setiap administrasi dan hanya dapat dilakukan oleh satu murid. Untuk partisipasi constraint dari dua entitas tersebut adalah wajib di kedua sisi. Kemudian, administrasi juga berelasi dengan kelas, dengan kardinalitas many to many, karena setiap administrasi dapat dipilih oleh satu kelas, dan setiap kelas dapat dipilih oleh beberapa administrasi, dengan partisipasi constraint wajib di kedua sisi. Lalu kelas juga berelasi dengan jadwal, dengan kardinalitas one to many, karena setiap kelas mendapat beberapa jadwal, dan setiap kelas mendapat satu jadwal dengan partisipasi constraint wajib di kedua sisi. Selanjutnya jadwal berelasi dengan pembayaran, dengan kardinalitas one-to-one, karena setiap jadwal menghasilkan satu pembayaran, dan setiap pembayaran dapat dihasilkan oleh satu jadwal, dengan partisipasi constraint wajib di kedua sisi. Kemudian yang terakhir, murid berelasi dengan pembayaran, dengan kardinalitas one-to-one, karena setiap murid mengurus satu pembayaran, dan satu pembayaran hanya diurus oleh satu murid, dengan partisipasi constraint wajib di kedua sisi. Jadi itu saja penjelasan dari ERD. Untuk penjelasan data ke tabel relasi akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Setelah teman saya menjelaskan mengenai ERD, saya akan menjelaskan mengenai transformasi data ke dalam model tabel. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Nurhayati Tonapa dengan NIM 231033. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan pada bagian relasi antara entitas murid dan entitas administrasi. Karena yang terjadi yaitu many to one dan wajib pada many atau M, maka akan ditransformasi ke dalam dua tabel, yaitu di mana dua tabel tersebut kita akan memasukkan atribut key atau kunci pada entitas, dan pada entitas murid itu adalah bagian many. Lanjut, dari hasil tersebut yaitu di mana tabel murid dengan nomor induk sebagai key atau kunci utama yaitu primary key, file nomor telepon, file JK, file tanggal lahir, file nama murid, file alamat, dan file tanggal bayar. Sebagai atribut kunci yang dimasukkan adalah foreign key. Kemudian, tabel administrasi dengan file tanggal bayar sebagai key atau kunci utama primary key, file biaya, file nomor pembayaran, kemudian tanggal pembayaran sebagai key atau kunci utama pada tabel administrasi akan dimasukkan ke dalam tabel murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Madraini dengan stambuk 231034. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembentukan kamus data pada transformasi data yang dihasilkan pada model relasi yang dijelaskan pada teman saya tadi.
Jadi beberapa file terbentuklah tabel kamus data yang terdiri dari field, tipe, size, dan key. Adapun atribut-atribut ataupun field yang ada pada tabel yang sudah ditransformasikan, kemudian akan menjadi field kamus data seperti yang ada pada tabel murid dan ADM atau administrasi. Adapun field pada tabel murid yaitu nomor induk, nomor HP, JK, tanggal lahir, nama murid, alamat, dan tanggal bayar. Dan tabel ADM ataupun administrasi, tanggal bayar, biaya, dan nomor pembayaran. Pada transformasinya, nomor induk adalah primary key sehingga key-nya adalah pri, karena nomor induk yang kita inputkan ke dalam tabel nantinya adalah tipe yang menggunakan angka-angka, jadi kita menggunakan tipe int atau integer. Kita batasi menjadi 11 karakter saja. Selanjutnya atribut telepon atau nomor HP bertipe data varchar atau variabel karakter dengan ukuran 15 karena angka pada nomor telepon tidak dioperasikan. Atribut JK bertipe data char atau karakter dengan ukuran 1 karena akan diisi jenis kelamin L atau P. Atribut tanggal lahir bertipe data date atau tanggal. Atribut nama murid bertipe data varchar atau variabel karakter dengan ukuran 50 untuk kebutuhan nama murid. Atribut alamat bertipe varchar atau variabel karakter dengan ukuran 50 karena akan diisi alamat seperti nama jalan, blog, dan nomor rumah. Atribut tanggal bayar bertipe data date atau tanggal sebagai foreign key karena merupakan atribut yang dimasukkan. Selanjutnya tabel ADM atau administrasi dengan atribut tanggal bayar bertipe data date atau tanggal sebagai primary key karena merupakan atribut kunci utama pada tabel ADM atau administrasi. Atribut biaya bertipe data desimal karena akan diisi jumlah angka. Atribut no pembayaran bertipe data varchar atau variabel karakter dengan ukuran 20. Dari tabel tersebut, yang menjadi acuan untuk dibuatkan basis data dari tabel pada MySQL. Dalam hal ini, saya akan mengimplementasikan perintah untuk membuat basis data itu menggunakan DBMS MySQL. Di sini saya akan memulai database-nya terlebih dahulu sesuai kamus data yang saya buat, maka database yang akan saya buat saya beri nama Bimble. Untuk membuat data tabel pada database tersebut, maka terlebih dahulu saya akan aktifkan database-nya dengan perintah use Bimble. Lanjut membuat tabel dengan kamus data yang sudah saya jelaskan, yaitu tabel ADM atau administrasi. Jadi saya akan menggunakan perintah create tabel ADM. Tanggal bayar dengan tipe data date sebagai primary key. Lanjut biaya dan nomor pembayaran. Nah, selanjutnya untuk melihat tampilan pada tabel yang sudah kita buat, kita menggunakan perintah describe ADM. Nah, saya sudah tampilkan, ini sama dengan struktur tabel yang sudah saya deskripsikan pada kamus data. Selanjutnya kita akan membuat tabel murid dengan perintah create tabel murid.
sini kita akan menampilkan tabel murid dengan perintah describe. Dan itu saja presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.